dia bilang ke polisinya, "Pak, sebenarnya korbanku tuh banyak loh, tapi bapaknya aja baru nemuin satu." Nah, diduga karena inilah frontal cortex dari Alexander ini tuh terganggu atau ya mengalami kerusakan kayak gitu. Di beberapa kesempatan ya, Alex ini menyelipkan ciri khas atau identitasnya dengan menancapkan botol vodka ataupun tongkat ke kepala korbannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan kita ketemu lagi di hari Rabu ini. Seperti biasa ya, hari Rabu kita bakal bahas tentang kasus-kasus kriminal. Kasus kali ini datang dari Rusia dan terkenal dengan nama kasus papan catur. Loh, kenapa kok bisa disebut kasus papan catur, Lis? Apakah cara menghilangkan nyawanya itu dengan papan catur, ataukah korbannya tuh diajak main catur dulu sebelum ya, langsung aja kita ke TKP, tarik ke pembahasannya. Let's go. Pada tanggal 14 Juni 2006, kepolisian Moskow menemukan jasad seorang wanita dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kepalanya cukup rusak dan ada botol vodka menancap di kepala wanita tersebut. Kalian tahu kan vodka salah satu minuman keras. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata wanita itu adalah Marina Moskalyova, seorang pekerja supermarket berusia 36 tahun yang baru saja dilaporkan hilang oleh anaknya. Menurut keterangan dari anaknya, Marina ini terakhir kali pergi bersama rekan kerjanya yang bernama Alexander Pikuslin. Marina bahkan sempat meninggalkan nomor telepon dan juga alamat rumah dari Alexander. Entah mungkin kayak perasaan seorang ibu atau feeling kayak gitu ya. Selain itu ternyata pergerakan dari Marina dan juga Alexander ini sempat tertangkap kamera. Jadi bisa dipastikan bahwa terakhir kali Marina ini terlihat bersama Alex atau Alexander. Nah, pergilah kan tuh polisi ke rumahnya si Alex. Karena kan udah tahu ya tadi Marina tuh ninggal alamatnya ke anaknya, makanya polisi langsung aja ke rumahnya Alex. Selain untuk menanyakan perihal Marina ini, polisi tuh sebenarnya sudah mencurigai Alex. Kenapa? Karena pada saat itu tuh lagi banyak banget kasus penghilangan nyawa yang meninggalkan ciri khas seperti kondisi Marina pada saat ditemukan botol vodka menancap di kepala. Dan pelakunya itu belum ketangkap karena rapi dan juga detail banget sampai polisi itu sulit banget buat mecahin kasus tersebut. Dan kalian tahu waktu diinterogasi Alex ini tidak menyangkal, tidak sama sekali berdalih. Dia langsung mengakui bahwa dialah pelaku dari meninggalnya Marina. Bahkan Alex ini sesumbar bahwa korbannya tuh nggak cuma Marina aja. Jadi dia bilang ke polisinya, "Pak, sebenarnya korbanku tuh banyak loh, tapi bapaknya aja baru nemuin satu." Dan ia pun menunjukkan lokasi dari para korbannya yang lain. Nah, sampai sini mungkin kalian bertanya-tanya siapa sih sebenarnya Alexander ini? Ya, kalian tanya. Ya, sini aku kasih tahu ya siapa itu Alex. Nah, Alexander Pichuslin ini lahir pada 9 April 1974 di Moskow, Rusia. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Natalia Elmuradovna dan juga keluarga kakak tirinya. Jadi dia tuh punya mbak tiri gitu ya, dan mbak tirinya ini tuh udah punya suami dan juga anak. Terus bapaknya kemana, Lis? Nah, ini sedihnya ya, bapaknya itu sudah menelantarkan dia dan juga keluarganya. Jadi dia cuma tinggal sama ibunya aja. Tapi meskipun begitu ya, sebenarnya Alexander ini adalah anak yang sangat ceria, sangat humble, sangat aktif. Sampai suatu saat ada kejadian, jadi waktu Alexander ini lagi mainan ayunan kayak gitu ya, naik ayunan, tiba-tiba dia itu jatuh, ngejengkang gitulah kalau bahasa Jawanya tuh ngelidak. Nah, waktu Alexander ini jatuh kan ayunannya tuh ke depan ya, dan waktu dia mau bangun, ayunannya ini ke belakang dan jias kena sini, kena jidatnya. Jadi dia tuh kena ketabrak ayunan pas di kepala bagian depannya. Nah, diduga karena inilah frontal cortex dari Alexander ini tuh terganggu atau ya mengalami kerusakan kayak gitu. Sedikit informasi ya, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin lupa. Jadi frontal cortex itu adalah bagian depan otak kita. Nah, frontal cortex ini memiliki bagian prefrontal cortex yang memiliki fungsi eksekutif terkait emosi dan berperan dalam penilaian juga kreativitas. Nah, menurut kalian kira-kira kalau prefrontal cortex ini rusak bakal gimana?
Ya, bakal berdampak ke banyak hal. Salah satunya kayak nggak bisa konsentrasi, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, terus juga kesulitan mengontrol emosi, tidak bisa mengambil keputusan, dan juga menjadi malas. Nah, inilah yang terjadi ke Alexander. Dia jadi kesulitan mengontrol emosi, dia jadi impulsif, dan akhirnya ya jadi musuhan sama teman-temannya. Dan karena inilah akhirnya dia di sekolah sering banget dibully sama teman-temannya, dibilang kayak gitu. Nah, karena sikap Alexander ini yang berubah kayak gini, terus dia juga dibully terus sama temennya, akhirnya ibu dari Alex ini memindahkan Alex ke sekolah spesial. Tapi ternyata di sekolah barunya ini pun Alex ini masih dibully, sampai akhirnya masuk ke masa remajanya. Nah, disinilah ayah dari sang ibu atau kakek dari Alex ini sadar sebenarnya Alex ini anaknya pinter loh. Mungkin nggak di bidang akademik sekolahan, tapi mungkin di bidang lain. Nah, dari sinilah Alex ini pindah tinggal bersama kakeknya. Di sini kakeknya ini sayang banget sama Alex. Dia ngerti banget Alex dan juga tahu gimana caranya nge-treat Alex. Jadi kayak support sistemnya Alex banget gitulah. Kakeknya ini pula yang mengenalkan Alex kepada permainan catur. Kakeknya ini ngajarin Alex pelan-pelan caranya main catur sampai Alex ini ternyata emang jago banget main caturnya. Dia sering diajak kakeknya ke Bitsy Park buat ngelawan bapak-bapak kayak gitu dan ternyata dia menang. Jadi dia pun yang masih remaja nih ngelawan bapak-bapak nih menang main catur ngelawan bapak-bapak. Dan FYI emang Bitsy Park ini deket ya sama rumahnya Alex. Nah, sayangnya kehidupan Alex di luar sekolahan ini berbanding terbalik dengan kehidupannya di dalam sekolah. Jadi lingkungan sekolahnya ini ya tetap masih sama, dia sering dibully, sering dikata-katain sama temen-temennya, sampai di akhir masa remajanya support system Alex atau kakeknya ini pun berpulang. Iya, kakek dari Alex ini meninggal. Dan ini menjadi pukulan yang sangat besar untuk Alex. Orang yang paling mengerti dia, orang yang paling nyayangin dia, kini udah nggak ada lagi. Mulai dari sini Alex ini jadi hobi minum-minum. Tiap hari dia minum vodka sampai dia mabuk dan lain sebagainya. Bahkan kalau dia pergi ke Bitsy Park tadi buat main catur, dia tuh dalam keadaan mabuk. Tapi ajaibnya ya, dia tuh nggak terpengaruh dengan minuman yang dia minum. Jadi dia tetap lancar aja gitu main caturnya. Padahal bisa dibilang dia tuh udah kayak mabuk banget, tapi dia tetap lancar mainnya. Jadi mungkin emang Alex ini cukup cerdas atau entah ya. Selain itu dia mulai menindas anak-anak. Pernah suatu waktu ya dia tuh kayak apa ya, megangin kakinya anak kecil gitu, jadi dijungkir balikin kayak gitu, dan dia ngancem kayak kalau tak jatuhin kamu jatuh ke lantai 15 loh, kamu meninggal kayak gitu. Dan kejadian itu tuh di video sama dia dan ditonton berulang kali. Sampai di tahun 1992, hal itu sudah tidak dapat lagi memenuhi hasrat atau keinginan Alex. Dan dia pun berencana untuk menghabisi nyawa 64 orang. Kalian bayangin nggak 64 orang? Udah dia rencanain matang dari awal nih. Dia pun mengajak teman sekolahnya yang namanya itu Mikhail Oditchuk buat menghabisi nyawa yang tadi 64 orang tadi. Ya di sini Mikhail ini mikirnya ya kayak cuman mungkin bercandaan aja nih temenku nih ya, dia cuman lucu-lucuan aja kayak gitu. Ketemulah mereka ke Bitsy Park untuk merencanakan strategi gimana kita bisa menghabisi nyawa orang sebanyak itu. Nah, disinilah Mikhail itu sadar bahwa loh, tenanan toh iki bocah, beneran toh ini anak tuh mau ya itu mau ngeslay orang sebanyak itu. Kirain tuh cuman bercandaan dan di sini pun akhirnya Mikhail ini mundur teratur. Tapi karena itulah Alex ini marah besar dan dia pun mencekik Mikhail sampai Mikhail ini ya meninggal dan membuangnya di pintu masuk selokan air di Bitsy Park. Menurut keterangan dari Alex waktu dia ditangkap, ia mengatakan bahwa pertama kali ia menghilangkan nyawa Mikhail itu rasanya wah bahagia banget, berbunga-bunga banget kayak orang lagi jatuh cinta. Orang lagi jatuh cinta nggak tuh? Jatuh cinta berbunga-bunga, pengen selalu bertemu, tapi ini jatuh cintanya agak lain. Nah, sebenarnya waktu Mikhail ini dinyatakan hilang, kepolisian Moskow sempat membuka penyelidikan. Dan di situ juga ada saksi yang mengatakan bahwa terakhir kali Mikhail ini terlihat bersama Alex. Jadi ada yang bilang, itu Pak tadi aku lihat kalau Mikhail itu sama si Alex, sama si ini nih, kayak gitu. Alex pun sempat diinterogasi, tapi karena tidak ada bukti dan juga tidak ada tanda-tanda lain, akhirnya ya Alex ini dinyatakan tidak bersalah.
Nah, habis menghilangkan nyawa dari Mikhail ini, Alex ini sempat berhenti sampai tahun 1996, di mana pada saat itu sampai ada sebuah berita bahwa pemerintah Rusia menangguhkan hukuman mati. Jadi pada saat itu pada tahun 1996 ini, hukuman mati di Rusia itu ditangguhkan. Dan karena inilah Alex ini memiliki hasrat untuk menghabisi nyawa orang lagi. Nah, Alex ini kembali menghabisi korbannya pada 17 Mei 2001. Jadi pada saat itu Alex ini bermain catur dengan seorang pria berusia 52 tahun bernama Yevgeny Pronin di Pizza Park. Di akhir permainan mereka, Alex ini mengundang Pronin untuk berjalan-jalan bersamanya untuk memperingati hari kematian dari anjingnya. Pronin pun bersedia menemani Alex dan mereka pun pergi ke sebuah daerah terpencil di Pizza Park. Jadi masih ya sekitaran situ. Lalu Alex ini mengeluarkan botol vodka dan menawarinya. Nah, mereka pun minum-minum sampai akhirnya Pronin ini mabuk. Dan pada saat Pronin ini mabuk, Alex ini memukul kepala Pronin menggunakan botol vodka tadi hingga Pronin ini pun meninggal. Lalu setelah Pronin ini meninggal, jasadnya ini dilemparkan ke sumur terdekat. Dan diketahui dari Mei 2001 sampai September 2005, Alex ini sudah menyerang setidaknya 36 orang, di mana 3 orang dari yang dia serang ini selamat. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok selamat nggak lapor ke polisi? FYI ya, Alex ini memang menargetkan orang tua ataupun tunawisma. Apalagi pada saat itu biasanya kan dia ngasih vodka dulu, jadi mereka minum-minum dulu sampai mabuk. Kemungkinan besar ya orang-orang yang selamat ini tuh kayak linglung, lupa atau nggak sadar apa yang terjadi. Jadi akhirnya mereka nggak ngelaporin si Alex ini, karena ya tadi kan udah tua mabuk pula. Jadi ya udah, mereka mungkin ya nggak sadar. Dan ini nih yang paling aku males nih. Di beberapa kesempatan ya Alex ini menyelipkan ciri khas atau identitasnya dengan menancapkan botol vodka ataupun tongkat ke kepala korbannya. Wah, mampet. Ngilu otakku. Jadi sama ya kayak Marina tadi, dia tuh sering ya itulah masukin sesuatu ke kepala korbannya. Karena kan biasanya kepala korban dari Alex ini tuh dalam kondisi yang udah rusak kayak gitu. Nah, di Oktober 2005 sampai Juni 2006, cara Alex menghabisi nyawa korban-korbannya ini lebih ketata lagi. Jadi kayak ada SOP-nya kayak gitu. Yalah, masa SOP menghabisi nyawa seseorang toh? Nah, di sini Alex mulai menghabisi korbannya dengan memukul kepala mereka dari belakang menggunakan ujung palu. Tahu kan yang buat nyatut apa paku itu loh. Jadi bukan bagian yang tumpul tapi bagian yang dua kayak gini yang biasa buat nyatut apa namanya paku kayak gitu. Nah, itu dia pukulin ke korbannya gitu terus sampai korbannya ini pun ya meninggal. Terus akhirnya dia tancepin itu tadi botol vodka ke situ buat identitasnya. Dan seperti yang kita tahu, kalian pasti udah sering ya dengar kasus-kasus psikopat atau nonton drama atau nonton film psikopat-psikopat. Biasanya memang psikopat itu bakal meninggalkan ciri khas yang menandakan bahwa itu adalah korbannya. Jadi itu tuh kayak prestasi buat dia. Jadi kayak dia tuh nunjukin kalau misalnya ini tuh korbanku gitu loh, ini tuh prestasiku kayak gitu. Dan FYI selama periode ini sebelum dia ditangkap karena kasusnya Marina, 10 korban dari Alex ini adalah tetangganya sendiri. Jadi masih satu lingkungan sama Alex. Bisa kalian bayangin gak sih gimana mencekamnya kondisi pada saat itu? Warga-warga pada takut karena orang-orang tuh pada hilang dan beberapa ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan kayak gitu. Apa nggak panik lingkungan tempat tinggal Alex ini ada 10 orang hilang, udah gitu beberapa ditemukannya kayak gitu. Bisa kalian bayangin gak sih? Nah, terus kenapa disebut kasus papan catur, Lis? Apa karena Alex ini suka main catur? Enggak, friend. Jadi gini ya, dalam kasus ini tuh ditemukan sebuah papan catur yang dimana setiap kotaknya itu tuh ditulisi tanggalan yang ternyata itu adalah tanggal dimana Alex ini menghabisi para korbannya. Jadi rencananya Alex ini ingin menghabisi 64 orang sesuai jumlah papan catur. Saking dia cintanya sama catur ini. Sebenarnya ya ini tuh rasa cintanya ke kakeknya sih yang nggak tersalurkan kayak gitu ya, atau mungkin rasa frustasinya ditinggal sama kakeknya. Nah, tapi akhirnya Alex ini sempat mengubah keterangannya dan dia mengatakan bahwa jika dia tidak dihentikan mungkin dia tidak akan berhenti untuk menghabisi nyawa seseorang. Selain itu sebenarnya kasus ini juga disebut Pizza Park Killer atau pembunuh Taman Pizza karena orang-orang yang menjadi korban dari Alex ini ia cari di Taman Pizza ini, di Pizza Park ini.
Nah, sekarang kita bahas proses persidangan dari Alex ini, karena ada yang unik dari persidangan kasus Alex ini. Jadi kalau biasanya ya, kalau misalnya di persidangan gitu kan ada hakimnya, ada jaksanya, ada pengacaranya, ada terdakwanya, itu semuanya ada di ruangan yang sama ya. Tapi kalau Alex ini agak unik, kenapa? Karena meskipun Alex ini ada di ruangan yang sama, tapi dia tuh kayak dikerangkeng, kayak dikurung di sebuah ruangan kaca. Jadi kayak akuarium kayak gitu. Mau jadi temennya Nemo kali ya. Dan ya, kenapa kayak gitu? Karena menurut hakim persidangan pada saat itu, Alex ini terlalu bahaya untuk dibiarin aja di ruang terbuka, itu terlalu bahaya. Makanya ia sampai dikurung di ruangan kaca kayak gitu. Dalam persidangan ini, Alex mengaku telah menghabisi nyawa 61 sampai 63 orang. Tapi di hasil akhir persidangan, dia cuman dituntut atas 51 kasus penghilangan nyawa. Mungkin karena kurangnya bukti atau gimana, aku juga kurang tahu, tapi pokoknya dia tuh cuman dituntut untuk 51 kasus. Jadi sisanya tuh dia nggak dituntut. Bahkan Alex sendiri tuh sempat bilang kayak gini, aku rasa tidak adil jika melupakan 11 korban lainnya. Karena ya kan tadi dia cuman dituntut untuk 51 kasus. Nah, akhirnya Alex pun dijatuhi hukuman seumur hidup dengan 15 tahun awal di sel isolasi. Kenapa nggak hukuman mati, Lis? Ya seperti yang aku bilang di awal tadi, di tahun 1996, hukuman mati ini ditangguhkan di Rusia sampai saat ini. Tapi dengar-dengar sih di tahun 2023 ini ada beberapa politisi yang meminta pencabutan moratorium hukuman mati di Rusia. Karena ada beberapa kasus yang sangat berbahaya kayak gitulah, atau sangat parah di Rusia sekarang. Jadi ada beberapa politisi yang meminta hukuman mati ini diberlakukan kembali. Dan ya itu tadi kasus yang dijuluki kasus papan catur atau chessboard killer. Gimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Komen di bawah. Dan seperti biasa, buat kalian yang punya saran-saran selanjutnya aku bahas apa, kalian juga bisa komen di bawah. Karena kadang-kadang aku tuh buntu, nggak tahu mau bahas apa. So, see you at the next video. Thank you terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe aku, ayo di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan kalau aku ada update video-video terbaru. Assalamualaikum, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 126끝